Perkenalkan, nama gue Rangga. Gue tinggal di Tegal, Jawa Tengah kalau kalian tahu. Gue bisa dibilang cukup peka dalam hal metafisika atau gaib ya. Terus pengalaman yang akan gue ceritakan ini terjadi sekitar tahun 2018, 2 tahun yang lalu lah ya. Gue dan beberapa teman gue sekitar 10-12 orang itu ada acara di objek wisata. Jadi kota gue ini ada objek wisata pemandian air panas. Lokasinya itu di puncak. Jadi pemandian air panas alami di puncak. Kalau kalian bisa gambarkan tuh suasananya dingin, jalanannya itu naik turun. Terus banyak villa, ada pemandian air panas, banyak air terjun, suasana alam gunung banget. Nah itu seperti itu. Kalau di Bandung mungkin suasananya kayak Lembang gitu ya, kayak Lembang kalau di Bandung. Nah, singkatnya kita ber-10 atau ber-12 itu gue lupa berangkat ke sana sekitar habis maghrib. Sebagian naik motor dan ada 4 orang itu naik mobil karena mereka berangkatnya nyusul, beda waktu sama kita. Sampailah di sana di objek wisata. Nah kurang lebih itu jaraknya sekitar 1 jam. Dan 1 jam itu 30 menitnya kita ngelewatin kota sampai perbatasan. Dan 30 menitnya itu kita ngelewatin hutan-hutan naik trek gunung lah ya. Tapi bagusnya sih udah aspal, jalannya udah aspal rapi. Dari ujung sampai ujung tuh aspal semua. Dan dibilang hutan semua kanan kiri pun gak semuanya hutan. Jadi gambarannya itu kita ngelewatin hutan, terus nanti ngelewatin pemukiman, nanti hutan lagi, nanti ada pertokoan pasar kayak gitu, nanti hutan lagi, terus nanti ada hotel-hotel kayak gitu. Pokoknya banyakan lewat hutannya lah, ada sungai besar kayak gitu. Nah kebetulan di sana ada teman kita, salah satu teman kita yang punya villa, kelola villa di sana. Kita bikin acara lah di sana lah, ya acara santai sih, kumpul-kumpul biasa gitu. Sampai di sana sekitar jam 8 malam, kita masak-masak, makan-makan, ngobrol gitu, nyanyi-nyanyi gitulah ya. Nah, jam 10 malam sampai sekitar setengah 11-an lah kurang lebih. Kita mandi-mandi tuh di pemandian air panas. Nah di situ itu dekat banget, jadi jalan kaki kita langsung ke pemandian air panas. Spot pemandian air panas terbuka, jadi siapa aja bisa ke situ. Dan itu dibuka 24 jam. Dan kita sebut pemandian itu, spot itu kita sebut Pancuran 13 karena ada 13 sumber mata air panas gitu yang mengalir ke kolam itu. Kolamnya lumayan besar lah. Area kolamnya itu cukup diterangi lampu dan cukup ramai dikunjungi orang 24 jam. Tapi kalau naik sedikit jalan kaki loh, deket banget. Itu ada satu air terjun besar deket situ. Di situ yang nggak ada lampu, nggak diterangi lampu sama sekali, dan nggak ada yang berani ke situ kalau malam gitu, kecuali ya paling penduduk sekitar kalau pas lewat gitu. Nah terus ada satu teman kita cewek itu namanya sebut saja Mira ya. Mira ini waktu kita mandi-mandi di situ, waktu berangkat tuh kita masih ceria-ceria aja, itu semua baik-baik aja gitu. Sampai di pemandian kita bercanda-bercanda, gue ingat kayaknya si Mira sempat bercanda yang bahasanya itu cukup kasar. Ya kasar-kasar bercanda lah. Tapi menurut gue sih gak pantas kalau kita bercanda begitu di tempat yang seperti itu. Nah si Mira ini habis mandi-mandi di situ sama kita, balik-balik tuh sekitar jam 12 ya. Kita balik lagi ke villa. Di jalan itu kok Mira diem banget, anteng, gak ada senyum, gak ada obrolan gitu si Mira. Nah gue pikir ini Mira kenapa, apa habis berantem sama pacarnya gitu kan. Gue ajakin ngobrol juga diem aja gitu. Sampai di dalam villa, kita duduk di meja besar,
terus bercanda-canda gitu kan sambil makan cemilan. Nah si Mira itu duduk di bawah di karpet deket sama jendela. Dan jendela itu langsung mengarah ke sungai besar yang dalam banget. Jadi jarak antara dataran tepian sungai sama air itu tinggi, sekitar berapa? 5 meter ada kali ya. Kayak curam lah gitulah. Dan gak ada penerangan di situ, cuma kelihatan pohon-pohon lebat gitu kan. Serem lah, gue pikir ngapain Mira duduk di situ sendirian ngeliatin ke arah situ. Gue kan ngeri juga. Gue ajakin ngobrol, gue hibur, gue goda-godain gitu kan. Masih diem aja, gue kira aduh. Tapi kata temen-temen sih, nggak apa-apa, Mira itu memang langganan ini kok, udah sering ketempelan kayak gitu. Oh ya udahlah, kita anggap maklum aja. Yang penting jangan diem, diajakin ngobrol terus ya, gue bilang gitu. Nah, sekitar jam 12:30 gue baru inget, ternyata jam 5 pagi itu gue harus siap-siap ada job. Waduh, ngapa mendadak banget gue inget gitu. Akhirnya gue coba pamit sama teman-teman, gue kayaknya harus pulang malam ini juga deh, karena besok jam 5 harus ada acara gitu. Wah jangan gitu kata teman-teman. Gak apa-apa, nah lu mau naik apa, mau sama siapa gitu? Naik motor lah sendirian. Enggak, kita gak kasih izin kalau lu naik motor sendirian ke bawah. Terus si pacarnya Mira tuh, kita juga mau turun kok malam ini kok. Ya udah lu mending bareng kita aja naik mobil kita gitu. Gue bilang enggak deh. Terus motor gue ntar gimana gitu. Gue malah repot nanti kalau sampai di kota terus gue gak ada motor, mobilitas gue gimana gitu. Gak apa-apa, gue naik motor aja gitu. Nah si Mira tahu-tahu ngomong, aku juga mau pulang. Lah kenapa gitu? Ya udah Mira sama ini aja, sama pacar Mira aja gitu naik mobil. Udah malam keanginan takutnya. Enggak, aku maunya sama Mas Rangga aja. Akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan bareng-bareng, ya udahlah, gue pulang malam itu jam 1:30 lah waktu itu diputuskan. Gue naik motor berdua boncengan sama Mira, dan 4 orang lainnya termasuk pacar Mira tuh naik mobil. Kita start bareng nih dari villa, sekitar hampir jam 2. Kita start bareng, gue minta mereka dampingin dari belakang gitu. Nah mungkin karena mengingat medan pegunungan gitu ya, jadi motor gue tuh lebih cepet jalannya, mobil jadi lebih lambat gitu. Tapi sih gue rasa lambatnya ini gak wajar loh. Ya paling kalau selisih itu selisih berapa puluh meter ya kan. Tapi ini kok kayaknya selisih jauh banget. Padahal jalannya bareng gitu. Gak mungkin lah mereka mampir-mampir ke sana ke sini gitu. Nah waktu itu tuh jarak villa ke pintu masuk objek wisata kan cukup jauh kan. Masih ngelewatin banyak banget villa dan hutan-hutan. Belum gue sampai ke pintu tiket masuk, belum sampai nih, kuping gue bising tiba-tiba, kayak bunyi nging kayak gitu. Aduh, ini pengalaman gue kalau kuping gue begini nih pasti ada sesuatu nih. Makin lama kok bunyi ngingnya itu makin jelas, jadi seperti suara gemercik air berubah lagi jadi seperti suara air menyiram gitu, kayak air menyiram, kayak orang nyiram pakai ember gitu, biur gitu. Nah, aduh apa ini gitu. Makin deres nih suaranya, makin deres gitu. Tiba-tiba si Mira ini, nah gue sambil jalan tuh gue sambil ngajakin ngobrol si Mira nih. Mir kenapa sih diem aja terus, ngobrol lah ini, biar nggak ngantuk gitu. Ngantuk nggak sih gitu. Diem aja dia nggak bergeming sama sekali. Gue ajakin ngobrol, mampus gue kan. Nah habis itu habis gue denger suara air ini ya, air disiram itu tuh si Mira gini, Mas Rangga. Nah si Mira ngajakin ngomong nih, gue pikir aku bingung deh. Nah bingung kenapa Mir? Kenapa tadi kita gak ke air terjun? Nah gue yang bingung jadinya kan. Maksudnya gimana Mir? Iya, biasanya kan kita ke air terjun. Kok tadi kita nggak ke air terjun sih?
Aku pengen ke sana deh. Mas Rangga, kita balik lagi yuk ke air terjun yuk. Aduh, langsung gue di situ udah apa ini? Gue udah deg-degan banget tuh di situ tuh. Gue sengaja lambatin, tapi kok ini nggak nyampe gitu kan. Dan just info aja, di sepanjang gue ngelewatin hutan dan di area objek wisata itu bener-bener sinyal tuh jelek banget sumpah. Jadi gue udah lupain handphone gue tuh, udah gue lupain, gue masukin tas. Nggak perlu gue pegang-pegang handphone, nggak fungsi juga. Nah, gue deg-degan dong ya dengan kondisi Mira yang begitu. Enggak, kita nggak pernah ke air terjun karena memang beberapa kali gue pergi ada Mira ke villa itu tuh, ke objek wisata ini, nggak pernah loh kita ke air terjun loh. Gue bingung apa yang harus gue lakukan. Ya, gue abaikan aja lah ya kondisi Mira itu. Gue tancap gas aja terus. Dan entah itu kebetulan, entah itu perasaan gue, mata gue lagi disirep atau apa, gue gak tahu. Tapi sepanjang perjalanan itu gak ada orang lewat satupun, gak ada warung buka satupun, gak ada bangunan atau rumah satupun yang ada orangnya. Bener-bener semua rumah, semua warung itu tutup rapat semua. Padahal biasanya tuh kita masih bisa menemukan beberapa warung yang buka tuh. Atau minimal ada orang lagi duduk-duduk lah, ngopi santai kayak gitu. Nah ini gak ada sama sekali. Gue makin bingung, akhirnya gue putuskan ya udahlah, tancap gas aja terus gitu. Terus kita lewat sungai besar nih. Sungai besar sekitar berapa puluh meter itu jembatannya ya, besar kok. Itu gelap banget, kita nyaris gak bisa lihat ke arah kanan kiri kita. Cuma ada lampu jalan pun dikit banget. Oh gak ada lampu jalan, malah itu pantulan dari ini ya, yang di tepian itu, kayak pantulan dari lampu kita lah. Nah di jembatan itu Mira bilang gini, Mas Rangga, itu siapa? Kok malam-malam mandi di situ? Hah? Siapa Mir? Itu orangnya telanjang cuma pakai celana putih. Ada 2 orang. Waduh, gue makin tancap gas kan. Bodoh amat, gue tancap gas terus. Nah, naik lagi. Kita kan jalannya tuh naik turun. Pas di hutan, gue ngerasa nggak mungkin Mira bisa ngelihat, karena gue sendiri nggak bisa lihat kanan kiri, itu gelap banget. Mira ngomong lagi, Mas Rangga, itu kok ada orang yang turun ya malam-malam dari gunung, kan gelap Mas. Gue pikir, lo tahu gelap kenapa lo bisa lihat, aneh gitu. Gue makin tancap gas lagi. Gue sambil berharap temen gue buruan nyusul gitu yang naik mobil tuh, tapi kok nggak nyampe, ini orang mampir kemana. Sedangkan tadi gue lewat, sepanjang gue lewat tuh nggak ada warung atau toko buka, nggak mungkin lah temen gue mampir gitu. Harapan gue yang paling selisih 1, 2, 3 menit pasti nyampe, tapi ini kok nggak nyampe. Gue lambatin lah naik motor. Nah terus kita sampailah di tikungan tajam. Tikungan itu memang banyak cerita juga di tikungan itu sih ya. Katanya ada yang sering lihat inilah, ada yang sering dibikin lupa apa gitu lah. Pokoknya ada satu tempat itu, tikungan itu. Di tikungan itu tuh Mira diem. Gue coba lirik Mira tuh dari spion gue. Gue geser spion gue dikit ke arah Mira. Mampus lo, tau gue lihat Mira lagi ngapain. Mira lagi diem, matanya kosong, liatin menunduk ke bawah. Sambil Mira kan rambutnya panjang tuh, dia mainin rambutnya dia di samping bahu. Sambil dia bersenandung halus lah, bersenandung kecil, nggak kedengaran jelas. Waduh, gue langsung bingung. Waduh, gue harus ngebut nih. Dan gue berharap kalau sampai ada mobil itu lewat, ya entah itu mobil orang kayak motor orang siapa,
Gue pengen stop, gue pengen turun, gue pengen minta tolong nih teman gue kesurupan. Sumpah gue rasanya pengen gitu banget. Tapi anehnya tuh gak ada boro-boro mobil motor. Siapa orang gak lewat tuh gak ada, cuma gue aja sama si Mira. Dan itu kondisi yang gak biasa menurut gue. Terus Mira di situ bilang gini, Mas Rangga. Nah, waktu Mira bilang kayak gitu nih, itu gini, Mas Rangga, kok rambut Mas Rangga panjang banget sih? Waduh, apa ini? Dan pada saat Mira ngomong itu tuh, punggung gue berasa kayak ada yang narik. Leher gue tuh kayak ditarik ke belakang gitu. Aduh, apa ini, ada yang narik itu. Nggak seperti tangan, enggak. Tapi pokoknya punggung gue tuh kayak ketarik ke belakang. Akhirnya gue tancap gas aja. Udahlah, gue gak bisa mengharapkan tuh mobil temen gue. Udah, gue lupain tuh mobil temen gue. Gue tancap gas berharap segera nemu peradaban lah. Minimal ada minimarket 24 jam. Gue bisa mampir beli minum. Atau gue ingat di situ ada puskesmas, klinik, ada kantor polisi juga, polsek. Nah, biasanya tuh rame tuh walaupun malam tuh tetap ada orang jaga duduk-duduk gitu. Tapi gue kejar ke arah situ, kok ini nggak ada minimarket buka, warung buka, rumah buka, warung, sampai yang biasa jual bensin pinggir jalan itu pun aneh gitu. Rasa gue tuh aneh karena gue pikir ini nggak logis lah. Mungkin mata gue yang lagi dimainin nih, gue pikirnya gitu. Gak mungkin ini gak ada yang buka sama sekali, gak ketemu manusia satupun. Nah terus gue lewat polsek juga, kok polseknya mati lampu gelap gitu. Gue lewat klinik-kliniknya gelap, gue kan gak mungkin mampir dong ketok-ketok pintu kan. Ya udah gue tancap gas terus. Nah akhirnya sambil gue baca-baca doa gitu kan, gue sih berharapnya Mira gak ngamuk di situ ya. Sampailah kita ke perbatasan. 30 menit pertama terlewati sudah. Kita sudah sampai ke peradaban. Banyak lampu, banyak orang. Dan di perbatasan itu, Mira itu kayak orang ngantuk gitu. Ngantuk, kepalanya tuh jatuh nyenggol kepala gue. Duk gitu dari belakang. Berasa banget kenceng. Ya kayak orang ketiduran lah. Pada saat kepala Mira nyenggol kepala gue, mata gue langsung mendadak ngantuk. Secara mendadak. Kalau ngantuk kan biasanya nguap-nguap dulu kayak apa gitu. Ini enggak. Ini gue langsung ngantuk, langsung aduh kok mata gue berasa mau merem aja gitu. Waduh ini gawat nih. Udah gue paksa sambil gue tampar-tampar nih muka gue. Kadang gue cubit agak kenceng nih muka gue, jangan sampai ngantuk, jangan sampai ngantuk. Karena berhenti pun kayaknya gak memungkinkan gitu. Gue paksa. Akhirnya kita sampai ke kota. Pinggir kota lah, tapi sudah ramai gitu. Itu di lampu merah. Kita berhenti lampu merah. Gue udah mulai sadar. Gue udah bisa mulai sadar. Hilang. Ngantuk tadi, yang super ngantuk tadi hilang. Akhirnya ada minimarket 24 jam di situ. Kita duduk aja di situ sebentar. Beli minum lah ya. Gue bilang, Mir nih lu minum air putih lah. Nih lu baca doa dulu lah apalah. Ada, iya mas gitu. Di situ ketemu teman Mira tuh. Karena di situ udah deket rumahnya si Mira tuh. Wih di malam-malam begini berani. Terus balik ke rumah gimana? Nah apesnya gue lagi nih. Gue tuh lewat nganter Mira ke rumah Mira. Gue entah itu gue lupa, entah itu gue gak tahu gitu ya. Gue baru inget, oh iya rumah Mira itu kan lewatin kuburan gede gitu. Jadi kanan kiri itu kuburan, jalan itu di tengah kuburan kanan kiri, dan itu jaraknya agak panjang itu. Waduh mampus, akhirnya gue coba-coba gitu. Aduh, lemes gue di situ. Gue paksa, ya udahlah, alhamdulillah nggak ada gangguan apa-apa. Terus
Sampai di rumah Mira, gue pastikan Mira masuk gitu. Terus gue tanya Mira, Mir, selain jalan lewat kuburan itu ada jalan lain nggak? Oh ada mas Rangga nanti ke situ aja, tapi agak bingungin sih jalannya, gini. Terus nggak apa-apa, yang penting nggak ada tempat horor gitu kan? Nggak sih, kalau di situ paling lewatin jembatan aja. Oh ya udahlah, nggak apa-apa, gue bisa, gue nggak akan bingung, gue pikir gitu, daripada gue lewat kuburan kan sendirian. Akhirnya gue lewat situ, alhamdulillah ketemu jalan raya besar. Gue pulang ke rumah dengan aman dan selamat gitu. Itu ending dari cerita gue malam itu. Ini kalau diizinkan ya sama kepala desa Kampung Sukawedi, nanti gue pengen cerita lagi beberapa kisah gue, dan cerita kedua gue nanti mungkin tentang pengalaman gue, kenapa gue sampai bisa jadi peka. Itu terjadi 1 tahun sebelum kejadian sama Mira itu. Baik, terima kasih semua sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di cerita gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.